Halo semuanya. Wah, masih sepi nih, belum ada orang. Ya dong. Oke, kita nanti akan ngobrol sama teman saya Mas Rahma. Wah, itu dia orangnya. Request Ram. Request buat join. Bisa nggak Ram? Halo San, tes tes. Kok suara nggak kedengaran ya? Halo, kedengeran nggak? Nah, iya iya. Suara kok kedengaran nggak? Kedengeran, aman-aman. Oke, siap siap. Soalnya pakai headset yang lama. Oke, siap. Keren dia Ram. Biasa. Just lah. Mau live di rumah, takut Di rumah. di rumah enggak. Kalau kalau live di rumah takut banyak yang ganggu kan, mama, adek. Oh iya ya. Lagi lagi di kantor. Siap. Halo buat teman-teman semua. Waduh. Dafa kok dengan anjing-anjingan dah. First time nih aku, San, diajak ngobrol-ngobrol kayak gini. Apa? First time. First time. Waduh. Iya. Nanti itu Ram. Jadiin the second time, the third time. Wah, siap. Iya dong. Ketinggalan IC. Ais, gak usah senyum-senyum. Halo teman-teman semua. Yang teman-teman RCUI. Ada Mbak PJ. Ada di Purple. Ada Winda. Ada Dava. Ada Sigit. Ada Robbie Way. Ada lagi ngapa nih? Sehat Ram? Alhamdulillah, Des. Sehat. Ya. Kamu pernah kena Cuman belum sih kemarin Ram? Belum ya? belum belum. Cuman Alhamdulillah. kalau kalau apa? Kalau gejalanya sering kayak batuk, pilek, tapi sehari alhamdulillah sehat lagi. Berarti Pancaroba, kemungkinan flu biasa ya? iya, pancaroba itu San. Tahu-tahu panas kan, Benar-benar. balik malah dingin. Lemu banget gue. Waduh. Komentar ini. Sehat alhamdulillah sehat nih. Wih, dah bukan ngocoro sikit dah. Sikit barang lu cuk. Halo, Mas Lalu Rizky. Dhuwurku ya anakmu. Hobi dah, sikit dah. Mulai jam 8 tepat aja ya, Ram? Monggo silakan. Serah dari pembicaraan aja. Cara Siap, dari informal aja. siap, Aku sambil siap. makan ya San ya. Siap, Ram, santai aja. Waalaikumsalam, Mas Lalu Rizky hadir di sesi 2. Hadir. Kuliah ya, Mas? Hehehe. Gimana Ki? Sehat Ki? Gimana Ki kuliah Ki? Dhuwurmu Lalu Rizky blok. Dip, aman Dip. Sekarang lagi ngapain San? Kuliah? Siapa? Kamu? Lagi gini-gini aja sih, Ram. Nggak kuliah. Gini-gini aja tuh banyak. Enggak kuliah tuh. Kira kuliah. Enggak lah. Halo Farin, wah ini timnya Rama nih. Mas Farin. Halo Mbak PJ. Orangnya di orangnya di rumah paling tuh. Oh iya, Bang. Hmm. Lalu sehat-sehat semeton duniawi sementara akhirat selamanya. Wadaw, nggak usah kerja Mas. Demi akhirat Mas. Tuh Mbak PJ di Jakarta. Sehat Mbak? Sehat dong. Anima, halo. Mana ini apa?
Oke nih, udah jam 8. Jadi teman-teman, ini sebelum kita mulai nih, ini episode keduanya di personal meetingnya informal project. Ini ngobrol-ngobrol kita sama teman-teman, ya sama teman-temanku, dan besok juga sama teman-temannya Akmal, partnerku yang satunya. Jadi mungkin entah ya, mungkin sebulan akan ada 2 kali gitu ganti-gantian hostnya antara aku sama Akmal. Nah sekarang ini kita masuk episode kedua, dan kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Rama Yasin. Ini temanku di kampus seangkatan kita, dan sekarang sedang menjalankan bisnisnya namanya Moraya Development. Waduh. Tapi Waduh. nanti sebelum kita ngomongin Moraya ya, kita ngomongin tentang dia dulu seperti apa gitu kan. Nggak pakai masker, tidak gitu. Corona tidak menular secara digital. Kan dalam ruangan gitu, cuman aku sendiri. Siapa yang nularin serangga po? Sikit mahasiswa S2 dikit-dikit. Halo Mas Haris. Nah, oke ya, mungkin sekarang kita mulai aja. Siap. Untuk pembukaannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Sebelumnya makasih juga buat Mas Rama udah mau diajakin ngobrol-ngobrol, diminta waktunya bentar ya Mas. Siap, mumpung lagi slow juga kan. Wih, siap. Nah, soalnya sebenarnya gini sih, ada satu momen di kampus, aku nggak tahu Rama ingat atau enggak, tapi ini tuh sesuatu yang membuatku ingat terus sama Rama, yaitu saat kita mau TA. Kita TA seangkatan kan ya Mas? Ram. Seangkatan. Ya, kita bareng tugas akhir, terus aku tanya sama Rama, Ram, kamu udah ada dosen pembimbing tuh? Dia bilang, udah San tuh. Terus aku tanya sama siapa? Sama Bu Sugini, dia bilang. Gua agak kaget karena biasanya Bu Sugini pada agak-agak pada menghindar, aku gak tahu kenapa gitu kan. Tapi aku tanya Rama, oh itu kamu milih sendiri Ram gitu? Iya San, ini aku milih sendiri karena aku tuh orangnya harus kayak diketatin gitulah, harus jelas sabarnya ini gitu. Bener. Nah itu sesuatu yang membuatku teringat kepada Rama gitu, bukan karena busugininya ya, tapi bahwa loh ini ada nih anak kuliahan mau lulus tapi dia udah sadar tentang dianya sendiri, dia udah ngenalin si dirinya sendiri. Nah mungkin pertanyaan yang pertama kali ya, bahwa kamu kapan sih Ram kok bisa kenal sama dirimu sendiri gitu? Karena jarang-jarang Jadi gimana ya, aku cerita kilas baliknya ya. Sebenarnya aku awal kuliah itu ya cuman tuntutan dari orang tua kan, kepengen udah kuliah katanya kan, harus kuliah ke Jawa, nggak boleh kuliah di Kalimantan. Makanya kan ya udah ambil jurusan sesuai dari aku SMK dulu kan, gambar bangunan. Terus udahlah ambil aja kan, keterima. Pokoknya aku saat semester 1 sampai semester 4 itu aku kuliah nggak bener-bener, aku cuman kayak keenakan lah di zona nyaman, kayak tiap minggu dikirimin orang tua uang kan buat biaya makan segala macem gitu tuh. Nah di situ aku stuck di situ tuh, aku mikir stuck terus semester 4 semester 5 pokoknya semester 4 ke semester 5 aku tuh udah ngerasa kayak hidupku ini kok kayak gini-gini aja. Kalau aku kayak gini-gini aja, kapan sih aku bisa bagus nanti pada mau balik? Karena kan aku datang ke Jogja itu buat kuliah, buat cari ilmu, bukan aku buat senang-senang kan. Terus akhirnya semester 5 akhir udah mau masuk semester 6, aku kayak ngomong sama teman-teman, sama si Dadit sih namanya juga. Dadit itu aku ngomong ke Dadit, Dit, aku semester 6 ini pengen bener-bener serius, pengen bener-bener kuliah. Aku keluar dari RCUI, aku jadi orang berguna di Kalimantan, di Kalsel kan. Terus akhirnya aku mikir-mikir, kapan lagi sih kalau aku nggak ambil action kayak gitu loh. Terus semester 6 aku bener-bener tobat lah hitungannya kan, bener-bener ambil jalan lurus untuk bener-bener kuliah segala macam.
Terus di semester 6 aku ngomong ke Dadit kan, Dit, aku mau nih pindah ketahuan kontrakan. Asalkan aku dapat temennya yang benar-benar bisa nyupport aku, paling enggak bisa bikin aku semangat lah. Ternyata 2 hari kemudian ditelepon tuh sama si Arjuna berempat. Nah ini orang aku ceritain teman-teman kontrakan juga ya, teman-teman kontrakan tuh emang semua gigi banget kan, dari Arjuna, Fadil, Adiba sama Rian kan. Mereka semua dewasa. Aku merasa kayaknya di sini ini nih teman-temanku yang cocok nih, yang bisa ku tuntut, bisa ku ikutin lah cerita apa kerja mereka kayak gimana segala Oke. macam. Hmm. Ya akhirnya di semester 6 itu aku bener-bener pas habis UTS, aku bener-bener kayak enggak, pokoknya di pas aku kuliah semester 6 sampai stupa 6, aku bener-bener kayak kuliah. Aku tipe orang perfeksionis, tapi kalau nggak ada pacuannya, nggak ada yang ayo orang kayak gitu, aku nggak bisa kayak gitu loh. Akhirnya di semester 6 Hmm. bener-bener aku merasa kayak mikir, ah kayaknya emang harus sekarang deh, aku mau gini-gini aja po di UI di Jogja tuh. Aku balik dari Jogja bawa apa sih? Ya, Masa ya, ya. bawa kayak gini lagi? Masa cuman pemikiran sekedar kayak gini-gini aja? Udah jauh-jauh ke Akhirnya sini gitu ya. jauh-jauh ke situ udah kuliah kan, udah mahal-mahal kan hitungannya. Disupport orang tua udah nggak main-main, san. Aku disupport orang Iya, tua udah pakai mobil, udah disupport uang segala macam tuh. Kalau nggak aku gunain baik-baik ya buat apa kayak ntar ke depannya kayak gitu kan. Ya benar-benar. dan mikir semester 6 aku pindah kontrakan, di situ tuh mulai tuh perjalanan menemukan Moraya tuh di situ. Ngelihat teman-teman kan udah pada wah keren nih, udah punya proyek-proyek sendiri, udah bisa ngasilin Hmm. duit sendiri, sedangkan di sini kan ngabisin duit orang tua nih Iya, iya, hitungannya iya. kan. Ngelihat teman, wah ini akhirnya bikin sebenarnya emang aku udah kepengen bikin bikin studio sendiri tuh dari semester 3 ke semester 4, cuma nggak berani, nggak ada action untuk berani untuk kayak mikir, nggak ada partner yang bagus nih, belum nih, kayaknya takut deh segala macam itu. Walaupun basic aku tuh emang dari kecil udah dididik jadi pengusaha ya, cuman ketakutan tuh pasti ada san kayak gitu loh, Iya, nggak iya. pernah mengambil action segala macam. Terus semester 6 bener-bener serius, kuliahnya serius bener banget, ambil dosennya, pokoknya semester 6 tuh aku nyibukin diri lah untuk Hmm. serius lah, untuk nyari nilai segala macam, untuk dapetin ilmu lah hitungannya kan. Terus semester 7 aku beraniin diri. Awalnya kayak gagal sebenarnya kan, nggak dapat dosen yang mau. Terus adalah ambil segini deh, nggak apa-apa lah. Akhirnya semakin di situ aku mikir, oh ternyata aku tuh emang orangnya nggak bisa, kayaknya emang harus dipacu terus nih, harus harus dihajar terus nih sama dosen-dosen kayak gini, kayak gitu loh. Nggak bisa asal nyantai. Akhirnya sama Bu Sugini tuh klop, mikir oh kayak gini 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 gini, yang penting kerja kerja kerja, ilmunya ngasih ilmu terus. Oh cocok nih, oh aku tuh kayak gini ternyata orangnya, aku tuh harus dipacu, aku tuh Hmm. perfeksionis, aku tuh perlu kayak gini gini nih. Pokoknya ketemu sama Bu Segini deh intinya, yang ngerubah aku banget tuh. Semester 8 PAS langsung aja deh ngobongin Chandra kan, Segini. Chan ayo gak segini gitu kan, ayo katanya. Udah aku udah nggak mikir siapa-siapa lagi, udahlah Bu Segini deh. Sempat awalnya kan ngobongin Papa Ajri kan, Hmm. cuman gitu san, aku pas ngobongin Papa Ajri itu aku udah mikir lagi, yakin gak aku sama Pak Fajri nih, yakin gak aku PHS tuh bakal bagus gak nih, karena kan aku mau ngebahas Banjarbaru nih, aku nih mau ngebahas Iya. kotaku sendiri kayak gitu loh. Dan aku inget juga, yang paling bisa diandalin ya Bu Sugini lah, bahas sih kan kayak udahlah Bu Sugini aja deh ambil, kalau apa juga Bu Sugini juga bisa aja kok diikutin kayak gitu loh, nggak sekiller kayak orang-orang ngomong Iya. lah namanya kan, karena tahu semester 7 kan kemarin ngambil. Akhirnya alhamdulillah sih sama Bu Segini, Bu Segini juga yang ngebuka pikiranku juga kan buat segala macam. Sama ada 2 orang san yang aku mention di alumni alumni dosen RCUI. Siapa tuh? Pak Pak siapa namanya? Pak siapa? Oh, Yang keluar Pak Arman Pak, sama Bu Rere. Pak Arman. Pak Arman sama Bu Rere. Nah, Oh, Bre. Pak Oh, Arman tuh dosen Pak dosen Arman itu mantap. yang Pak Arman tuh yang macu aku untuk ngebuktiin diri. Jadi Pak Arman tuh pokoknya semester 1, semester 2, semester 3. Aku setiap kali ketemu Pak Arman, setiap diuji sama Pak Arman, pasti Pak Arman ngomong kayak gini. Ini karya apa nih? Sampah. Ini karya apa nih? Kamu kamu Oh, tuh nggak udah. bakal bisa jadi orang. Kamu tuh nggak bakal bisa jadi arsitek. Itu aku ngalamin terus tuh. Setiap masuk karyaku selalu bikin yang skulptur batu bata kayak gitu, diomongin, oh kamu tuh karyamu ini nggak bisa bakal bisa dibangun kayak gini gini gini. Terus
akhirnya aku ngerasa apakah aku harus buktiin diri gitu loh. Tapi kan nggak baik nih kalau kita pembuktian diri kan sebenarnya kan. Tapi kata-kata itu yang aku pegang nih, yang aku pegang sampai sekarang, bahwa aku tuh harus buktiin diri bahwa aku tuh bisa desain, aku tuh bisa bangun usaha aku sendiri gitu. Terus Bu Rere ini juga yang bikin aku semangat banget. Kamu tuh nggak Itu bakal bisa ngedesain, terbaiknya Ram. tuh. Kamu tuh nggak bakal bisa ngedesain, Ram. Kamu tuh mending jadi real estate aja. Sana belajar sama Pak Ukut aja. S2-nya ambil estate aja, katanya Pak Bu Rere kan. Udah, males saya sama ngeliat kamu. Wah, itu udah nancep banget tuh di hati tuh. Wah, gila. Kayak gini Gila sih banget tuh Bro. bilang. Di situ pacu juga segala macam. Pokoknya ada 3 orang lah berjasa lah di dosen itu yang aku bilang yang ngebuat aku kayak sekarang lah hitungannya lah. Iji ya. Iya, 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 iya. Cuman gini Ram, Eh, tadi kan ketika mendengar dari ceritamu ya, intinya kan itu kan kayak sequencing gitu lah, urutan waktu gitu kan. Hmm, hmm. Dan itu kan kamu sempat mention bahwa sebelum semester 7 akhirnya kamu ketemu busuk ini, Ah, kamu kan ternyata udah punya kesadaran bahwa kamu tuh satu adalah orang yang perfeksionis, dan yang hmm. kedua bahwa ternyata kalau nggak dipacu sama entah apapun itu suatu ini kamu Iya, nggak benar. gerak gitu. Nah, Gak gerak. proses di mana kamu sadar hal itu tuh sejak kapan, Ram? Gimana ya? Kayaknya sejak semester 5 sih sebenarnya. Pas kuliah juga sih, pokoknya Terima. semester 5 ya. Semester 5 tuh kan aku ambil kuliah Panurkolis. Di situ kan ya bisa bilang lumayan santai lah. Di situ aku merasa nggak tertantang, Sen. Kayak aku tuh pengen bagus loh, tapi kok nggak pernah ngedapetin, tapi kok kayak kurang kayak gitu, kok aku nih kayaknya harus dipacu kayak gitu. Kok gimana ya ngomongnya? Aku tuh pengen Iya, bagus, kurang pengen ngedesain kurang bagus api kan. kali. Pengen kurang api kayak gitu loh. Pengen bagus, tapi kok nggak ada apinya gitu, Iya, iya, nggak iya. ada pemantiknya. Ya. Terus kepikiran di situ kan mikir, oh balik aku kan ke rumah sebenarnya kan, ke rumah sih, ke Banjarbaru. Nah kebetulan bapakku ini kan emang orangnya kerasan, Hmm. masalah usaha langsung keras. Pokoknya di satu sisi aku sorry ini cerita agak agak Hmm. belok. Apa? Aku di AKR itu kan solar itu, semester 5 tuh aku inget banget, aku disuruh bapakku ngejaga dispenser di solar itu artinya yang masuk yang nembakin buat solar, Hmm. ada kan. Nah itu aku disuruh jaga dispenser yang padahal itu notabene bukan bukan job desk, bukan kerja aku kan di situ kan sebagai katanya kan pengawas. Aku disuruh istri dari pagi sampai sore, dan dari pagi sampai sore aku dimarahin terus tuh sama bapakku tuh, dimarahin di gini gini gini, iya dikasih tahu gini, kamu tuh dispenser gini 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 gini. Besoknya 2 hari besoknya, setelah aku kayak gituin, bapakku tuh pas ngeliat aku udah biasa. Jadi Ya. bahkan bahkan bapakku tuh nggak mau sana aku tuh kan kalau kita di AKR solar itu kan kalau kita mau isi 200.000 ya udah tinggal ketik 200.000 kan. Hmm. Bapakku tuh nggak mau, aku tuh harus nembak dengan pas angka 200.000. Waduh. Iya. Nah aku tuh selalu salah di situ. Di besok harinya setelah 1 hari full dimarahin aja tuh, di situ aku merasa oh bisa nih, oh aku tuh harus dipacu, berarti orang harus ya Hmm. bisa dibilang dimarah-marahin dulu lah. Nah baru awal semester 6 aku kan habis mikir juga kan, kalau aku semester 5 aku kuliah gini-gini aja, siapa sih yang mau nurusin usaha bapak aku ibuku kan, karena kebetulan aku anak pertama. Hmm. Kalau bukan aku siapa lagi sih gitu loh. Aku di situ sih mikir, yang aku inget di situ sih sebenarnya, aku sampai kayak kayak gitu tuh. Itu Semester 5. tapi berarti itu sih Ram. Maksudnya gini, kadang-kadang bahkan adalah beberapa orang bahkan sampai lulus pun dia belum ngeh gitu tentang sebenarnya aku tuh orang yang seperti Iya apa benar. sih gitu. Dan itu kan menimbulkan apa ya, semacam semacam menyusahkan diri sendiri bahwa kamu Hmm, akan hmm. bingung nih mau jalan kemana karena kamu nggak tahu Bener, apa yang kamu bener, mau. bener. Nah, makanya waktu ketika aku tanya di awal itu tadi, aku tuh impressed tuh. Wih, ini udah tahu sama dirinya sendiri nih. Menarik juga nih anak gitu. Dan akhirnya juga Rama lulus tepat waktu, karyanya bagus, Oh, keren, oke. Biasa, San. bagus Gak usah lah. dipuji-puji ya, aku. Punyamu tuh lebih Tetap bagus baik tuh. baik.
Tidak kan? Karyamu tuh bagus kan, yang bikin ini kan, yang bikin apa namanya fasad-fasad itu kan, pakai bungkus Indomie itu kan, Ah, ah. ya Itu itu keren material san, sumpah keren. itu sih. Iya, iya. Oke. Tapi gini, em, ini mungkin pertanyaannya akan aku selalu tanyakan kali ya ketika aku di personal training kayak gini. Sama kayak kemarin aku tanyain juga ke Adit. Mm, Dan apalagi kan ini kamu udah tahu siapa dirimu gitu kan. mm. Eh, Kalau kamu boleh menyebut dirimu dalam satu kata itu apa, Ram? Apa ya, bisa apa aja kan. Bisa apa aja? A- Aku sih Apapun. pengen menyebut diriku sebagai leader sih sebenarnya. Wis, leader, pemimpin. Aku pemimpin, aku kepengen, aku bukan tipe bos, aku pengen mimpin teman-temanku, walaupun teman-temanku tuh sama, itu sama kayak aku, paling enggak aku pengen ngemimpin mereka gitu loh. Pengen ya itu di dalam diri tuh keegoannya pengen leader sebenarnya, Hmm. leader kayak gitu. Tapi Gitu kenapa, sih Ram? sebenarnya sih. Kenapa? Kan pasti ada Apa? alasannya tuh. Orang tuh pengen melakukan sesuatu tuh ada semacam apa ya, willingness, ada semacam api Hmm. di hatimu yang kayaknya aku harus gini deh. Apa itu, Ram, yang ada di hatimu? Eh, aku tipe orang, kalau kalau di urusan di kerja ya, aku tipe orang yang nggak bisa ikut orang kerja. Aku nggak bisa diatur orangnya. Hmm. Egoku tinggi banget sebenarnya, kalau di kerja tuh tinggi banget egoku. Jadi tapi alhamdulillahnya aku punya partner yang bagus nih. Sama Mas Fahri itu partner yang yang bisa, aku tuh ego tinggi tapi eh, keegoanku tuh bisa tuh dilurusin sama dia. Waduh. Ya, kayak gitu loh. Misalnya Terus gitu, aku Ram. punya coba kamu apa? Misalnya gimana tuh? Kasih Mana kasih ya? contoh. Oke, misalkan ada proyek, kita ngomong proyek kan, proyek kayak gini-gini. Aku ngomong tuh kayak gini, gini, pengen gini, 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 gini. Terus si Fahrin partnernya ngomong, Fahrin biar dulu, santai, 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 biarin aja kata Fahrin. Hmm. Cuma pas sudah selesai, dia baru ngomong gini, 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 gini. Yang itu sebenarnya gak pengen ku denger, kayak Hmm. gitu loh. Yang gak pengen ku denger. Tapi karena itu emang bener, ya udah gitu loh. Itu tuh emang bener yang dikatain sama Mas Fahrin, itu emang bener kayak gitu loh. Bahwa gini, nah menurutku dia ya orang yang selalu melencengin. Sama satu lagi ya, siapa lagi kan, partnerku satunya kan si Desi kan. Hmm. Itu orang pertama juga yang pasti mention kalau aku pengen gini-gini, dia selalu ngomong gitu, gini, 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 enggak gitu loh. Dia tuh selalu ngeliat dua perspektif orangnya. Dia juga Oke. yang ngajarin aku, dan dia juga yang ngajarin aku untuk melihat selalu dua perspektif, jangan satu perspektif mulu. Kayak gitu loh. Oke. Ini punya tim yang bagus nih berarti Moraya. Ya Timnya alhamdulillah lah bisa, ditemuin sama teman-teman yang bagus. iya, iya, bisa saling mengisi satu sama lain, gitu kan. Iya benar. Eh, tapi selama ini itu nggak siram atau apa ya? Kamu pernah nggak siram marah-marah sama teman-temanmu sendiri? Aku tipe orang, aku tipe orang kalau marah diem, Oh, malah diem. diem sediem diemnya aku. Aku 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 takut kalau apa yang ku omongin itu malah bikin orang sakit hati. Oh ya, benar. Aku itu campuran dari orang tuaku ya. Bapakku orangnya keras, tegas, disiplin. Kalau ibuku tuh orangnya lemah lembut. Nah, Hmm. di dalam jiwaku tuh aku tuh emosinya gila-gilaan. Tapi nggak bisa diungkapin, nggak bisa diomongin, kayak ya udah ketahan di mulut kayak gitu loh. Kayak aku mau ngomong, ntar malah aku takut sakit hati ini anak kayak gitu loh. Aku takut. Jadi setiap kali aku marah pasti aku diem kayak gitu. Son. Cuman itu biasanya nanti kamu ngelampiasinya lewat apa, Ram? Ngelampiasinnya biasanya kalau nggak di mobil teriak-teriak, ya pakai Oh, mobil aja. muter-muter sendiri. Son. Ya, kayak gitu, paling nggak main Mobile Legend ya kan, main sama teman-teman kan. Udah lah, kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah ya tambah marah. Sama emosi. Tambah emosi. Nggak, biasa kayak gitu sih. Biasanya emang aku ngelampiasin biasanya sendiri, kalau nggak di mobil sendiri Hmm. muter-muter Banjarbaru kayak gitu. Eh,
kamu sebenarnya kan eh, jadi dulu tuh aku pernah mampir ke kontrakannya Rama. Terus di situ masih ada banyak alat band gitu. Terus kita jamming-jamming kecil gitulah. Nah, setahu kan kamu pernah bilang kamu tuh bisa main keyboard kan? Nah, kamu pernah gak sih ngelampiasin sesuatu lewat musik gitu atau lewat seni? Nggak pernah aku Sen. Emang aku keyboard terakhir megang tuh SD kelas 6. Buset, tak kira Iya, SMP. SD aku aku tuh malah nge-keyboard itu ya disuruh bapak aku belajar itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6. Karena emang bukan aku tuh pengen jadi drummer, San. Oh, Aku tuh pengennya suka drum. banget sama kayak ya iya, pengen banget jadi drummer keren kan. Wah. Terus lihat teman-teman kan ada yang ngedrum. Terus nah, aku tuh nggak pernah seneng untuk megang keyboard. Cuman ya udahlah kata orang aku memang orang nggak bisa ngelawan kata orang tua ya, kalau Hmm. orang tua ya udah kayak gitu loh dulu tuh. Jadi ya udah aku ikutin aja, ikutin keyboard ya terus, tapi hati tuh nggak Nggak di seneng situ tuh kayak ya. gitu loh, San. Nggak seneng, makanya aku SMP belas aku nggak ada main keyboard sama sekali. Jadi aku tuh SD terakhir, aku SMP tuh udah nggak pernah megang, sampai kuliah aku udah nggak ada pernah megang. Emang bukan senang di situ ya. Hmm. Jadi ya udah gitu kan. Ya itu kalau emang sesuatu yang kita kerjain nggak pakai hati, emang ngebeban kayak gitu. Soalnya aku Gaya kira banget. ya biasanya kan anak-anak yang memilih untuk bermain keyboard tuh biasanya agak-agak sangat freaking into music gitu kan. Karena keyboard kan bisa Iya. macam nanti main synthesizer, program dan sebagainya. Iya benar. Tapi kamu ada seni lain gak sih, Ram? Yang kamu kuasai atau kamu sukai gitu? Aku jarang melihat sisi senimu gitu loh di kampus itu. Cuman aku penasaran aja gitu. Apa sih sini ku ya, San? Kalau kamu, nah ini juga terjadi padaku sih. Mm, mm. Biasanya kan anak-anak yang masuk arsitek tuh dikatain suka gambar gitu kan. Aku kan nggak suka, Ram, dan aku nggak bisa lagi. Eh, 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 Kamu gimana? eh. Oh, Apakah kamu suka? San, aku tuh masuk TGB, masuk RCW itu minder ngeliat temen-temen nge-sketch bagus. Yang di sini nggak bisa nge-sketch sama Aku sekali, juga sih. San. Iya, aku tuh pede kalau pakai penggaris. Oh, karena soalnya udah karena terlatih dulu ya di iya, gambar ya. karena nah aku itu tipe orangnya yang jarang berani untuk melakukan hal baru. Oh, Aku tuh jadi contoh aja misalkan makan makan tuh aku senang di tempatnya itu aja, karena iya aku iya. nggak suka tuh sama yang baru gitu loh. Kayak punya ketakutan sendiri juga kayak gitu loh, kalau misalkan makan tergak enak segala macam apa nah Sama itu ya. loh. Nah gitu San. Dan bahasanya kalau misalkan seni, aku bingung mau ngomong apa. Emang sekarang tuh kalau aku lagi jenuh dengan kerja, kalau nggak tidur ya main game gitu loh. Oh, Nggak ada yang lain ya. Iya, oke kalau oke. tidur main game aku. Nah ini juga mungkin kalau ini ada yang dari non arsitek nggak sih? Kayaknya semuanya arsitek ya. Oh, ada sih yang nggak non arsitek. Masuk arsitek tuh nggak harus bisa gambar bagus teman-teman. Iya, Yang penting ini ya boleh. jalan aja. Yang penting otak. Yang penting, yang penting otak udah. Iya kan? Nah tadi Rama bilang bahwa kalau sesuatu yang tidak dijalani dengan hati itu ya nggak akan jalan gitu. Mm. Nah, apakah Moraya ini tuh kamu jalani pakai hati, Ram? Is Udah this nggak pakai your... hati lagi. Maksudnya gini, apakah dari kecil tuh kamu memang punya cita-cita ini gitu? Aku dari kecil tuh punya usaha sendiri. Apapun itu Itu gitu. aja. Apapun itu, aku mau apapun. Hmm. Sorry guys, aku makan lapar banget soalnya. Jadi aku tuh pokoknya dari kecil, dari aku SD ya, ngeliat orang tua aku buka warung, aku tuh pengen banget bilang, dari kecil dalam hati itu aku pengen banget punya usaha. Apapun, mau itu usaha apa, mau apa. Bahkan bisa dibilang sampai dulu tuh aku pengen banget jualin kelereng. Atau kelereng ya Tahu, bahasanya. tahu, tahu. Ya itulah. Nah, sampai pengen jualan itu tuh. Cuman nggak pernah kesampaian, karena ya itu,
Aku dulu lagi zaman kecil SD itu temenku udah tua-tua semua San. Udah umur-umur yang kuliahan, SMA. Karena lingkupku emang orang-orang tua semua, udah tua-tua semua kan. Di situ juga yang bikin, dan mereka semua nakalnya minta ampun. Dan aku udah jadi kalau ada teman-teman yang bisa bilang katanya sih kayak anak baru gaul sekarang gitu ya kan, aku udah kayak udah biasa karena emang lingkupku dulu dari kecil udah ngeliat hal-hal kayak gitu. Dan Oh, bersyukurnya aku dari kecil tuh dan bersyukurnya aku nggak pernah keikut ya. Kan banyak orang ngomong kalau lingkup ngomong kayak gitu kamu boleh kayak gitu ya, juga, ya, benar-benar. tapi alhamdulillah nyatanya aku suruh fight kayak gitu loh. Mungkin karena orang tua juga sih yang keras dulu ya. Kalau kalau ngajak, kalau lagi main-main tuh jam 5 sore udah disuruh balik, udah disuruh pulang kayak gitu. Kalau Hmm. sampai sampai dilempar sendal lah segala macem. Wah, parah banget dulu. Oke, ini cerita yang menarik nih. Berarti kamu jarang punya temen yang sebaya gitu ya, ketika di rumah. Jarang banget nggak ada malasan. Sepupuku aja yang paling tua itu cuma adekku yang paling tua. Bedanya 7 tahun. Waduh. Beda tujuh Oke, tahun oke, kalau dalam rumah. oke, oke. Oh ya nih, halo teman-teman yang mungkin baru join. Selamat datang di personal meetingnya Informal Project. Ini episode kedua kita. Ini kita lagi sama Rama, ngobrolin banyak hal nih tentang Rama sendiri. Dan ini nanti kita mau tanya-tanya Rama nih tentang murayanya dia nih. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, monggo loh. Nah, nanti komen aja. Nanti di mungkin deket-deket penghujung nanti kita bakal tanyain ke Mas Rama. Jadi monggo yang mau Kalau tanya aja dulu. kalau kalau misalkan mau nanya juga mau Des mau jawab bisa tuh di mention si Mbak Desi sama Mas Fahrin tuh kayaknya masih nonton tuh, bisa aja Aduh, mention bisa. mereka berdua kalau tanya-tanya apa segala macam. Yang mau ngirim CV, ini Wah, bisa. tolong Mas Fahrin sama Mbak Desi diperhitungkan ya teman-teman yang ngirim CV. Nanti saya yang kirim CV, saya butuh Wah, aduh, pekerjaan. aduh, 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 Mas. Nah, Gimana gimana? ini kita masuk ke Moraya Development sih. Selama aku kenal kamu di kampus, tidak pernah terputus dari mulutmu kata Moraya. Aku nggak tahu itu kata dari mana. Boleh nggak Ram? Aku tahu. Itu tuh bahasa apa Ram? Soalnya aku kaget aja. Apa itu Um, Moraya gitu? Rama nggak aku pernah aja bilang. aku aja lupa nomornya itu apa bahasa dari mana ya. Jadi gini, di Itu bahasa apa Ram? pokoknya bahasa 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 apa gitu loh, bahasa kayak Yunani Yunani kuno kayak gitu. Hmm. Jadi itu di bulan April tahun 2019 aku sama Mbak Desi itu ngomong aku pengen banget buka usaha arsitek, studio arsitek. Emang dari Muhammad dari Ramli dulu Yasin. paling gak ada Muhammadnya aku kan. Jadi aku pengen banget bawa usaha arsitek bilang kayak gitu kan. Dia bilang kamu mau nggak join katanya, mau katanya, tapi ini loh dia bilang kita nggak bakal dapat uang terus nih per bulan nih karena kan kalau kalau bisnis startup gimana, bisnis startup tuh kan kita harus harus gedein studio dulu nih, namanya dulu kayak gitu loh. Oke nggak masalah katanya, oke udah dapat partnernya bagus nih kayak gitu loh. Terus aku ngubungin Sigit kan, aku pengen bikin logo gitu, aku pengen kantor kayak gini 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 gini. Oke katanya namanya apa, terus aku tuh kayak mikir awalnya ya, aku tuh mau mau bawa nama Kalimantan nih, Kalimantan Selatan Banua. Hmm. Jadi sebenarnya awalnya Putra Banua kayak gitu namanya. Cuman karena menurutku aduh terlalu ini nih, terlalu apa ya namanya ya, bahasanya terlalu kayak mengagung-agungkan Banua atau bilang kayak gitu kan, udahlah cari kata lain. Kata raya itu kan diambil dari perusahaan bapakku kan, maksudnya kan Lukah Banua Raya. Cuman Hmm. kata raya itu sebenarnya mengacunya kepada Banua kayak gitu. Kebanyakan Hmm. orang-orang di Kalimantan Selatan itu suka ngambil raya itu acuan sebagai Banua kayak gitu. Hmm. Aku ambil raya, aku cari Putra. Putra tuh pokoknya kayaknya kalau nggak salah Yunani Yunani apa gitu, aku lupa kan. Hmm. Di situ Mora, Mora Putra itu Mora kayak gitu. Oh bilang biar biar pronounce enak juga kan, Moraya. Enak nih tak bilang kan.
Karena kan pronounce lebih enak nih. Pronounce-nya Moraya, 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 Moraya. Penyebutannya enak, diingat juga enak kan. Jadi kalau orang mau ngomong apa Moraya tuh kan enak, Moraya, Moraya, Moraya. Nah, terus akan tambahin development, Moraya development artinya development itu kan pengembangan. Aku pengen Moraya itu berkembang, kayak gitu dari nama itu. Aku pengen putra bangsa ini berkembang. Bahkan nggak cuma di Kalsel, aku pengen satu Indonesia kayak gitu. Bahkan ya amin-amin go internasional. Itu Wih. makanya logonya itu kan Infinity kan, Hmm. dibikin sama Mas Gigi kan Infinity itu, yang artinya, dan Infinity ada dua warna, hijau tua sama hijau muda, yang artinya di Infinity itu kami tuh selalu bergerak Infinity tanpa terbatas, dari yang kami dulunya fresh segar tiba-tiba menua, itu artinya berkembang besar, terus tiba-tiba kita segar lagi, berkembang lagi, ya muter kayak gitulah. Terus ada zona kotaknya itu tuh Hmm. artinya kan kotaknya kan ada keluar tuh, yang artinya kami nggak mau cuma di zona kotak itu aja, nggak mau cuma di zona Kalimantan aja, kami mau sampai keluar. Nah, kayak gitu. Oke. Mimpi yang Agak berat sih ya. sangat besar itu. Tapi Iya, mimpi. mimpi kan harus bisa. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, Anak amin. kecil Benar, benar. ngapain bermimpi kan. Mm-mm. Nah, Mimpi itu kan nggak ada yang bayar ya. yo. Nah, tapi dengan mimpi yang setinggi itu, sebesar itu, Mm-mm. eh, kira-kira Moraya tuh akan apa ya namanya ya? Mungkin akan punya cakupan bidang apa sih dalam bayanganmu? Apakah hanya Oh, desain? Apakah desain dan kontraktor? Atau kamu punya mm. bayangan lain gitu? Uh, jadi kalau bicara ke depannya ya, Visi kalau misi. dari aku pribadi kan, kalau visi misi nanti lah ya bahas ya. Oke. Kalau kalau dari kami aku sendiri kan, karena aku mengklaim diriku sebagai CEO di Moraya, Hmm. aku kepengen banget Moraya itu jadi PT Moraya Group. PT Moraya Group tuh aku kepengen semua bidang yang bisa bisa kami kerjakan itu masuk dari Moraya Group, bahkan sampai kami ke bidang F&B, kontraktor, furnitur, sampai ke perumahan. Kami tuh pengen nguasain semua tuh, San. Kami pengen jalan. Pokoknya apapun yang menghasilkan duit bagi kami jadiin bisnis lah, kayak gitu hitungannya kan. Sampai sampai kami mikir pokoknya kalau bisa gitu. Impian kami ini dalam waktu mungkin ya nggak dalam waktu dekat, tapi mungkin dalam waktu 10 tahun ke depan kami pengen omset kami itu bisa udah di angka MM-an kayak gitu. Dan Hmm. bahkan kami itu kepengen banget pokoknya usaha apapun yang kami lakukan itu harus berkembang nih. Jadi Moraya itu ntar jadinya bukan buat arsiteknya aja, tapi Moraya Group itu melingkupi semua usaha yang bakal kami kerjain. Hmm. Kayak gitu. Kepengennya kayak gitu. Tapi ya doain aja lah ya kan. Oke, katakanlah ini dalam jangka waktu 10 tahun eh, akan ada berapa bidang tuh yang mungkin mau kamu caplok gitu. Kamu Insya punya Allah kalau buat arsitekturnya. kalau dari aku sendiri, aku pengen ada 3 bidang ya. Jadi satu bidang itu kita dalam bidang konstruksi. Jadi konstruksi itu kita kepengen. Nah, Moraya itu juga punya panutan sebenarnya di Lucien ya, di Lucien Arsitek. Oh iya ya, I know. Nah, di Lucien Arsitek itu kan bener-bener dari tahun Mas Ega itu kan bener-bener tahun pertama lulus kuliah langsung buka juga kan. Dan aku kan sama nih, sama kayak teman-teman, sama kayak Mas Fahri kan, kami buka benar-benar profesional dari tahap lulus kuliah, sedangkan teman-teman yang lain kan PHR segala macam ini kan, profesi kan, kami memberanikan diri bunuh diri nih hitungannya nih, mati di tempat atau sukses di atas. Nah, kayak Iya gitu. iya. Jadi itu pertama pasti kami kan, karena konstruksi kami menguasai kan, pengen banget ada kontraktor pasti, kami pengen ngeborong sendiri. Terus juga yang kedua, kami pengen bisa bikin furnitur sendiri, bikin Hmm. interioran segala macam. Yang ketiga, kami pengen buka perumahan sendiri. Kami pengen kalau aku sendiri kepengen Moraya itu bisa buka perumahan kayak yang di aku lupa namanya, Jakarta, yang klaster yang isinya satu satu komplek itu cuma 10 rumah apa ya, tapi yang ngedesain itu aslinya beda-beda. Oh. Aku pengen kayak gitu, yang pengen pengen di Banjarbaru kayak gitu ada. Gitu. Terus yang kedua pasti F&B kan, kepengen banget punya F&B besar lah, F&B yang ya F&B dari sendiri atau dari orang lain segala macam. Tapi yang pasti F&B kepengen banget Moraya itu bisa ngebawain satu F&B aja jadi patokan buat kita. Terus yang ketiga,
pasti kayaknya makhluk hidup deh. Tapi masih wacana nih, makhluk hidup nih masih angan-angan rencana lah. Cuman insya Allah gitu loh, kalau emang jalannya ada, rezekinya ada, pasti bakal diturutin tuh keinginan tuh. Karena impian kita kan gede banget nih. Mm. Kayak gitu. Gini lah, sebenarnya aku kepo dengan kenapa kamu pengen punya F&B sih. Itu kenapa, Ram? Kamu suka makan gitu? Kamu aja jarang Lagi makan. katanya jarang suka pindah ke rumah makan. Kenapa milih Gimana ya, punya San? F&B gitu? Aku tuh kepengen punya F&B karena kan sekarang kan kapabilitasku sebagai desainer ya, desain bangunan. Aku tuh kepengen keluar dari zona nyaman. Aku pengen eh aku punya usaha bisnis makanan F&B, tapi dengan kapabilitasku sebagai arsitek kayak gitu. Yang Oh, notabene aku nggak tahu sama sekali tentang makanan, tapi aku pengen bisa nggak sih kemampuanku tuh dipakai untuk bisnis F&B, dan itu bisa besar kayak gitu loh. iya. Tapi kenapa F&B itu? Kan ada banyak nih lini bisnis. Gimana ya Sam ya? Mungkin karena aku sering suka makan pertama kan ya. Kan? Mm-mm. Terus kedua, kayaknya kayak ngelihat eh, wah, kalau bisnis F&B kan kayaknya keren banget nih, usaha-usaha F&B, karena emang orang tua kan punya usaha usaha kafe juga kan, Hmm. dan perputarannya lumayan Oh, besar juga iya perputarannya enggak. lumayan besar juga kayak gitu loh. Dan kita tuh pengen, dan aku tuh pengen sama Mas Fahrin tuh kalau punya F&B itu bener-bener yang kami nyediain tempat buat makan, tapi kami itu juga bisa kerja di situ loh. Kami punya kantor Oh, juga di situ kayak gitu iya, loh. iya, iya. Jadi kayak bahkan kalau mau meeting-meeting segala macam tuh bisa udah datang ke sini Iya, aja, iya. kayak contohnya Pak Revano lah, Ohana Semarang tuh kan, wah itu idaman banget tuh. Anu, gila sih dia. Mm-mm. Panutan juga tuh Pak Revano tuh, Insya Allah. Oke. Jadi kita udah agak ngerti nih kenapa Ramo pengen punya F&B gitu kan. Ternyata kan ada juga, maksudnya bisnis orang tua kan juga ada yang di situ gitu. Paling nggak jadi punya Iya sebenarnya referensi sih. gitu kan, punya landasan. Sebenarnya ke situ juga. Oke, tapi kita nyoba balik lagi nih ke masalah arsitektural nih. Mm. Eh, Gini Ram, dengan mimpi yang sebesar dan sebanyak itu tentunya membuat apa ya, fokus kita tuh kan terpencar-pencar, Terbenar, kan? terbenar. Iya kan? Nggak, cukup cukup sulit untuk kemudian fokus ke dua hal aja itu sulit gitu, apalagi Mm. ke banyak hal gitu kan. Bener. Dan mau bagaimanapun kamu kan seorang arsitek, kamu Mm. lulus dari sekolah arsitektur gitu kan, dan Mm. umumnya orang kayak kamu, kayak aku dan teman-teman yang ada di sini juga kan punya misi tertentu di dalam Iya. kerja arsitektur kita. Nah, aku percaya kamu punya misi dan aku pengen tanya juga apa itu misimu. Tapi dengan kamu kemudian berkecimpung di begitu banyak kotak, begitu banyak uh, bidang itu, apakah kiranya misimu itu nanti bisa cukup sharp gitu, bisa cukup Mm. terpenuhi, ter apa ya, katakanlah tercengkeram dengan baik gitu? Karena Mm. butuh daya fokus yang sangat besar kan. Iya benar. Kalau bicara visi misi aku belum belum berani bicara San, karena Moraya kan berkembang sekarang aja. Kami kan belum legal nih, masih dalam Hmm. hitungannya freelance lah bahasanya. Dan kami bertiga pun belum menemukan bahwa visi misi dari Moraya itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi ketika ketika kami sudah legal, mungkin kita punya waktu lain kali yang ngomong untuk masalah visi misi Moraya gitu loh. Hmm. Jadi kalau bicara visi misi aku sendiri, aku pun belum berani bilang kayaknya San. Kayak gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Agak misterius nih ya. Wah, jadi pengen ngobrol lagi kan? Karena apa ya? Ya aku sendiri misalnya di informal aja tuh cukup sulit gitu untuk kemudian Hmm, mempertahankan apa bener. fokusnya gitu loh. Apalagi dengan kemudian kita mencoba menjajaki begitu banyak Dunia lubang gitu. baru. Mm. Tapi Jadi itu ini kesan. gimana? Aku cerita dikit juga ya. Sebelum aku
jalan di Muara ini kan aku balik ke Banjarbaru kan Februari. Aku Februari itu eh, emang emang ya udah gitu loh. Cuman kayak ya ikut orang tua kan kerja di perumahan segala macem. Di situ aku tuh nggak ngerasa kayak aku kalau kayak gini mulu kayaknya nggak bakal bisa berkembang kayak gitu San. Jadi dan di situ pun aku kan karena ego seorang anak muda ya tinggi nggak bisa diatur segala macem. Nah ya kan paham sendiri lah kan orang tua kan pengennya kita yang terbaik kan segala macem. Iya, Tapi iya. dengan cara mereka. Tapi cara kita kan beda nih. Cara kita kan wah kita punya kayak gini 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 gini. Selama 3 bulan tuh aku kayak udah aduh kok kayaknya nggak bakal bisa berkembang nih kayak gitu. Terus aku kayak pelan-pelan cobalah aku cari orang dulu deh 2 drafter bilang gitu kan yang bisa bantuin buat kerjain perumahan proyek perumahan kan akhirnya dapat 2 terus pelan-pelan awalnya tetap dibantu sama dari pihak perumahan tuh gaji-gaji segala macam terus pokoknya titik balik tuh bulan Mei kalau nggak salah Mei si Mas Fahrin ini kan kita kan sering ngobrol sama Mas Fahrin gini itu tuh tak pancing tuh Rin, kamu kalau kerja sendiri nggak bisa, Rin. Kamu harus punya tim, Rin, kayak gitu-gitu kan. Aku sama Mbak Desi kan udah ngomong kayak, kayaknya dulu tuh pernah ngomong kan, kayaknya sama ambil Fahrin aja ya, karena kan si Fahrin kan udah kenal dari aku SMK kan, Iya, iya. terus segala macam. Oh iya, iya. Terus tuh itu sekali masih belum tuh, pokoknya setiap ngomong ketemu lagi, tak balikin lagi, kamu tuh perlu tim Rin kerjain, gini, sampai satu titik plek, dia ngomong udah aku gabung Morai aja deh. Nah itu yang kutunggu, tak bilang kayak gitu kan. Itu tak tunggu tapi oke fix berempat kan udah besoknya ada proyekan kayak gitu langsung kami berempat jalan dari situ kayak udahlah kita jalan aja deh dulu deh gitu nikmatin Hmm. teman kayak gitu sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Farin dan sampai ya bisa dibilang alhamdulillah kita udah bisa lumayan jalan lah kita udah bisa pelan-pelan meniti mimpi-mimpi yang kita pengen kayak gitu loh. Oke, mantap. Total udah berapa proyek Ram, yang dikerjain? Berapa Rin? Aku lupa Rin. Wah, saking mukanya bro. Enggak. Gimana ya? Di atas 10. Kayaknya ya di atas lagi sih, San. Tiga Iya. puluhan adalah. Keren. Mantap. Ya itu bukan bantuan teman-teman juga, teman-teman ngasih tahu kayak gini-gini. Hmm. Pokoknya setiap kali kita ngebangun usaha bisnis tuh, pokoknya jangan lupain 3 deh. Gitu. Pertama Apa tuh? produk, yang kedua, satu kan produk. Pasti kan kita produk kan Ya, tentu. mau nampilin yang terbaik kan. Yang kedua marketing pasti kita gimana cara nge-branding diri kita, cara nge-branding personal branding kita mau seperti apa, cara kita nge-marketingin seperti apa. Kita mau cari marketing freelance, mau marketing yang misalkan di kontrak, terus juga mau marketingnya di sosial media segala macam tuh harus tahu tuh. Hmm. Terus yang ketiga itu public speaking pasti ya, cara kita Ya. ngedeal sama klien segala macam ngomong kayak gimana ini. Kan kita kan ya emang kita dari kuliah udah diajarin untuk public speaking bagus kan ngomong kayak gini. Itu kepake tuh. Pokoknya sebenarnya ya yang di kuliah ini yang kepake itu sebenarnya sedikit sih San menurutku San. Aku bahkan bisa dibilang 100% pekerjaan di real life itu kuliah itu cuma 5% kayaknya bagiku. 25%. Karena 5% karena bagiku pada saat aku datang ke sini aku kerja aku tuh kayak curut gitu loh hitungannya kayak aku tuh bakteri di sini kecil banget gak kelihatan Ya. sedangkan yang lain tuh udah kayak gitu loh pokoknya aku memfokuskan diriku aku tuh haus dengan ilmu Hmm. pokoknya aku haus dengan ilmu aku menghilangkan urat maluku pokoknya aku malu ketika aku melihatkan bokongku udah aku pikir kayak gitu aja jadi apabila kalau merasa misalkan diproyekkan gini udah ngomong maaf aja deh gitu mau maaf ya kalau emang nggak sesuai mau maaf kita perbaikin maaf kita perbaikin gitu karena kalau misalkan kita harga diri kita tinggiin oh enggak kayak gini relasi hilang nih Ya, sedangkan pebisnis startup kan relasi harus penting banget nih San benar. gitu kan ya Jadi pokoknya salah 3 satu itulah salah satu hal yang mungkin selain 3 itu, salah satu hal yang harus dipegang adalah yang namanya kejujuran ya. Mau kejujuran kita kalau emang kita jelek ya iya emang kita jelek, iya kita mau belajar lagi bener untuk memperbaiki gitu ya. bener pokoknya aku juga
ngomong, berpegang dengan temanku ngomong, bisa kamu udah merasa berkecukupan, disitulah kamu merasa kekurangan. Aku di situ Mike. Banyak pegang kata-kata nih. Keren, keren. Oke nih teman-teman, sudah 45 menitan kita ngobrol. Bagi Lama juga ya. teman-teman yang mau tanya-tanya, silakan loh. Nanti akan dijawab sama Mas Rama. Mau tanya tentang Muraya boleh, atau ke informal pun juga boleh kalau mau tanya. Silakan aja. Oke, tadi Rama sempat nyebut tentang branding. Kalau boleh ditanya, Muraya tuh mau di branding seperti apa? Apa yang kamu mau orang bereaksi ketika dengar Moraya atau Dengan kata melihat Moraya. Moraya? Pokoknya kalau kalau dari aku sendiri, aku kepengen branding Moraya tuh bangun apapun bisa di Moraya. Mau itu gede, mau itu kecil, apa segala macam tuh udah datang aja ke Moraya kita bantu. Kayak gitu loh. Oke. Big kita deal. kita nggak pernah kita nggak pernah punya klasifikasi kayak klien harus yang punya range angka segini segini segini, enggak. Kita mau ada orang minta bikinin apapun kita bantu kayak gitu loh. Kalau emang merasa dia bilang nggak punya uang segala macam, kita kasih saran. Kalau emang Kreatif deh. misalkan ini ya nggak munafik lah ya kan, semua orang butuh duit kan hitungannya kan, butuh duit sih. Kalau emang misalkan mau ini udah punya berapa kita bantu kayak gitu, betul-betul kita bantu. Kalau emang misalkan lebih dari apa sudah budget segala macam, udah kita bantu, kita cari jalan terbaik. Pokoknya kita tuh mau ngebantu orang deh kayak gitu. Kita tuh mau ngebantu semua orang punya impian, punya bangun mau apapun, rumah, ruko segala macam, kita tuh mau bisa mau raya itu ngebantu gitu loh. Walaupun nggak bisa di pembangunan pelaksanaan, paling nggak dari desain aja deh. Oke, Kayak gitu aku pengen. oke. Em, kita tadi juga sempat menyebut Mas Stefano Satria itu ya. Iya, iya. Eh, kita tahu dia kan S2-nya di AA, setahuku, Architecture Iya, Association di London. iya, di London. Tempatnya Zahid dulu juga kuliah. Hmm, iya. Em, Salah satu hal yang menonjol dari dia menurutku kan apa ya? Dia bisa parametrik kan. Dia bisa Bisa parametrik bikin gila. Rhino dan lain sebagainya. Gila banget. Dan itu kan sesuatu yang juga lagi happening, aku rasa di arsitek Indo. Termasuk juga isu sustainability. Nah, aku pengen tanya nih, Moraya sebagai konsultan di masa depan nanti, apa nih concernnya tentang dunia? Mungkin satu tentang sustainability, yang kedua juga tentang AI mungkin, di artificial intelligence yang hari ini mulai Iya. menggerogoti kita, termasuk ini Instagram ini Waduh, juga pasti akan berat. menggerogoti kita lama-lama. Instagram aja sekarang kalau mau followers banyak, mau likes banyak harus pakai ads. Aduh, Iya kan? Nah gimana tuh? berat. Uh, aku percaya tentu sebagai konsultan yang akan matching di masa depan nanti, hal Amin, itu amin pasti ya akan Allah, sangat amin, amin, berkembang. amin, amin. Gimana tuh Ram, kamu mau menghadapi hal-hal gila itu? Kita gini Zan, semakin berkembangnya zaman kita nggak bisa ngelawan, kita mau nggak mau harus mengikutin. Jadi kalau bagiku kalau sudah intelijen itu tuh wah udah nggak bisa dilawan lagi lah emang. Cuman kelebihannya dari seorang manusia ya dengan kepintaran buatan itu banyak hal lah hitungannya. Mereka memikirkan hanya ini, tapi kita punya ide kreatif yang lebih besar. Tapi untuk menghadapi era, wah aku udah percaya 30 tahun ke depan eranya arsitek itu udah nggak, kita nggak kepake lagi udah. Orang udah tinggal request pengen bikin rumah gini, konsep gini sudah AI-nya sudah ceng parameter keluar segala macam angka udah kita mau kepake apa gitu. Paling enggak kan kita cuma bisa menyadarkan orang-orang bahwa manusia itu lebih kreatif daripada intelijen ini, apa kepintaran buatan segala macam, kepintaran algoritma itu tuh kita masih bisa handle. Kita pokoknya seorang otak manusia itu kreatifnya lebih besar lah. Paling caranya Moraya nanti membantu menyadarkan aja.
Ada bawa nggak kepintaran dari eh, Indonesia. ada nggak dari kamu keinginan untuk kemudian mungkin melanjutkan studi entah S2 atau kemana yang Eh, atau kamu ngirim salah satu stafmu mungkin untuk belajar? aku kalau aku bakal ngirim staffku kalau aku pribadi ya, Hmm. tapi nggak tahu kan eh, pendiri moralnya kan gak cuma aku kan. Cuma kalau dari aku pribadi aku senang membuat orang itu berkembang. Hmm. Aku tuh gini Zen, aku tuh orang orang sebenarnya orang di balik layar. Aku suka di balik layar, aku suka melihat misalkan aku membantu kamu show di salah satu konser segala macam, aku yang bantu kamu cariin baju, aku yang bantu kamu cariin lirik segala macam ini, dan kamu disukain orang. Itu punya kebanggaan sendiri di aku. Hmm. Terserah kamu mau notice aku apa enggak, aku nggak masalah, yang penting I aku know. tuh merasa puas kayak gitu loh. Iya. Aku tuh merasa merasa puas banget You kalau love to melihat develop melihat kamu tuh something. berkembang. Ya, membangun sesuatu itu aku seneng banget. Dan juga gini, kata-kata dari partnerku juga ngomong, semua orang bisa membangun tapi nggak semua orang bisa mempertahankan. Oke. Mungkin ini Berat ya. yoi. Oke, mungkin ini the last question from me gitu ya. Siap. Nanti teman-teman yang pengen tanya, silakan tanya-tanya teman-teman. Eh, aku dulu sempat riset bahwa mungkin juga kamu tahu sih sebenarnya bahwa mungkin di tahun 2030-an setengah dari manusia di bumi ini akan pindah ke kota. Mereka akan hidup ke kota, Mm-mm. yang mana kita tahu keadaan kota hari ini, even hampir dimanapun, even di Amerika, di London, Mm. itu selalu punya masalah. And it's a fucking big problem. Mm. Bukan masalah kecil gitu kan. Bukan masalah kecil, besar. Salah satunya juga, apalagi kalau di Indonesia ada namanya backlog, Nah, kekurangan rumah gitu kan, dimana mm. harga tanah mahal, harga rumah juga mahal gitu. Iya. Eh, ini sesuatu yang aku nggak tahu ya, tapi bagiku itu mengkhawatirkan, apalagi dengan isu hari ini ada global warming gitu kan. Iya. Nggak tahu apakah nanti akan ada beberapa negara yang tenggelam, termasuk Indonesia dengan negara kepulauan kan pasti sangat rawan dengan hal itu, Pasti sangat karena rawan. air laut juga akan naik. Mm. Eh, what is in your mind gitu tentang hal ini? Ah, gimana ya Sen ya? Kalau aku tuh percaya ya, semakin 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 banyaknya penduduk, semakin banyaknya kelahiran, semakin banyak juga masalah. Jadi manusia tuh nggak pernah merasa puas, mereka selalu ingin lebih dan lebih. Dan sekarang sudah ada 7 miliar manusia ya Ya, kan di bumi ini kan. 2030 aku tuh pernah pernah kayak berimajinasi mikir kayaknya tahun 2030 2020-an 2010 tahun ke 20 tahun 30 tahun lagi ini manusia udah di angka 14 M nih. Aku ya, mikir kayak gitu. Sedangkan pulau kita kan besar. Tapi kan karena penduduknya semakin besar, tanah mau nggak mau kan tanah yang hijau-hijau harus dihabisin segala macam. Sedangkan pebisnis-pebisnis yang ada ini kan mau gedein lahan-lahan dia juga kan, yang berarti kan banyak pertengkaran antara orang pengen punya rumah sama orang pengen punya lahan bisnis. Yang ya mungkin dalam 20-30 tahun lagi aku nggak tahu, cuman mungkin kita bisa makan aja udah bersyukur lah. Aku udah ngomong kayak gitu. apakah Aku Muraya gak punya pernah. plan buat itu, Mungkin ya kami gimana insya Allah. menyelesaikan kebutuhan perumahan or something? Kalau kalau aku bicara dari segi karena emang aku pengusaha juga, pengusaha perumahan segala macam, aku pasti bakal menyediakan lahan kan untuk mereka. Cuman mungkin dari hatiku sendiri, apakah aku bisa untuk memberikan lahanku dengan harga aku Terjangkau. beli di awal. Hmm. Aku cerita sedikit, mamaku beli tanah di tahun 2004 San. Itu per meternya, kamu terserah mau percaya apa enggak, harganya 1.000 per meter. Sekarang itu mamaku sudah nawarin, ada yang nawar ke mamaku di angka 150.000. Yang artinya Wow. ada 149.000 kenaikan.
Cuman dalam kurun waktu kurang ya hampir ya 17 tahun lah berarti kan. 17 tahun dan naik segitu. Dan aku tuh dan aku tuh di situ aku mikir kayak kalau akunya sendiri nggak mikirin nggak pokoknya gimana ya, kalau hati nurani udah bicara insya Allah pasti bakal bakal terwujud kan. Aku pengen banget punya satu buka perumahan yang isinya itu orang-orang yang tidak mampu dan nggak perlu bayar lah kayak gitu. Oke. Cuman itu impianku besar banget, impianku kepengen di umur-umur 45 tahun, 50 aku udah kayak ngelepas semua, aku udah punya tabungan Pensiun dini ya. banyak, pensiun dini lah hitungannya, aku mau nyediain buat mereka kayak gitu loh. Pengen kayak gitu sih aku sebenarnya. Ya mungkin mungkin bukan dari Moraya ya, tapi dari aku sendiri kan. Dari Oke. aku sendiri mau kayak gitu dari sendiri. Cuma kalau dari Morayanya ternyata mendukung, wah udah senang banget lah dalam hati kayak gitu. Oke. 2004 ini, oke, ini janji yang terakhir deh. 2045 Hmm. Indonesia akan berumur 100 tahun, satu abad Oh iya benar. negara Hmm, Indonesia. hmm, hmm, hmm. Saat itu kamu ada di mana, Ram? Saat itu aku ada di mana ya? Saat itu aku ada di villa, menikmati di Indonesia, menikmati menikmati mudah-mudahan masih ada pohon yang hijau lah. Masih ada pohon, bisa melihat pohon kan, senang ya. Aku berharapnya aja saat tahun 2045 tuh Indonesia tuh nggak dijual deh itu aja. Aku berharap tahun 2045 tuh kita tuh hutang udah hilang, udah clear, kita nggak Oke. dibeli Cina, udah gitu aja harapanku. Nggak Cuma itu dibeli aja Cina. harapanku udah. Hmm, Oke. Such a good talk with siap, Ramayasir. siap. Terima kasih banyak ini, Ram. Dapat insight banyak banget kita. Iya. Nah, ini Wah, buat, ya kita sharing-sharing aja. ya ini buat teman-teman. Ada yang mau tanya nggak nih? Monggo loh, mumpung Mas Rama masih di sini. Tuh, masih kayak Ram. Sejauh mana kamu bisa mengendalikan egomu sebagai arsitek dalam sebuah tim dan sebagai arsitek sama klien? Tuh, monggo Mas Rama dari Mas Sigit. Kalau mengandalkan ego ya dari sebagai dalam sebuah tim, gini, kamu tuh kerja pokoknya kamu harus kalau aku sendiri, kamu tuh harus berpikir kerja itu tim, kamu nggak bisa kerja sendiri. Kalau kamu udah berpikir kamu tuh membutuhkan orang lain, kamu tuh pasti egomu tuh bakal turun sendiri. Kamu pokoknya tim, kamu gimana gini-gini, nggak masalah deh kamu yang tingginya egomu tinggi, paling nggak libatkanlah mereka tim-timmu tuh yang sama kamu. Kalau kamu misalkan aja nih kerjaannya itu 100%, kamu anggap aja kamu 80 dia 20, udah nggak apa-apa. Tapi setiap setiap kamu mendesain gini-gini, kamu kasih ke dia, kamu liatin dia ngomong kayak gini, kamu harus terima. Hmm. Pokoknya gimana ya, cara mengendalikan ego tuh aku masih belum bisa ngomong terlalu banyak. Cuman kalau aku dari sendiri, aku selalu melihat perspektif bahwa setiap aku tuh nggak bisa hidup sendiri. Aku tuh butuh 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 orang buat bekerja. Aku tuh nggak bisa itu cuma sendiri. Aku tuh butuh dia, aku tuh butuh dia, aku tuh butuh itu kayak gitu loh. Terus kalau sebagai arsitek sama klien, klien tuh kamu harus punya perspektif dirimu tuh kalau klien tuh adalah raja, klien tuh yang punya duit gitu. Kalau aku sendiri ngomong kayak gini karena aku bisnis startup, aku mau startup karena kami itu startup. Mulai itu masih startup, masih di awal, nama kami belum sebesar kayak Pak Revano sama kayak Pak Budi Pradono yang bisa ngomong gini-gini, dia yang ngebantah klien nggak bisa. Tapi kalau kalau ini kami berpegang teguh bahwa klien itu raja. Jadi kalau dia pengen kayak gini-gini, kita silakan, kita kasih yang gambar kayak gini. Cuman pada saat kita revisi, kita kasih kayak, Bu, saran Ibu itu bagus. Saran Ibu kita udah terima, kita coba gambar. Tetapi ada beberapa kemungkinan yang tidak bisa dibikin. Misal dindingnya ketebalnya 50 cm, Bu, nggak bisa kayak gitu misalkan. Gini. Terus misalkan konsep kan mau kayak gini. Ya pintar-pintar speakingmu aja lagi kayak gitu loh. Bisa tetap menguatkan ide bisa, cuman cara penyampaiannya aja yang harus Oke. dibenahi. Oke, mantap. Selanjutnya di Purple. Profesi khayalannya Rama kalau nggak jadi CEO apa tuh? Kalau nggak jadi pengusaha kali ya maksudnya. Kalau nggak jadi pengusaha mau jadi apa, Ram? Kira-kira, Ram? Aku Mau gue lu masih mau ngomong jadi tester kasur loh. mau jadi apa?
tester kasur. Oh, tester kasur ya tuh. Jadi Hmm. anak teknik industri sih. Kayak gimana Biar sih namanya, tahu kayak ya. aku kan Biar senang tahu banget tidur kan, atau kayak enggak ya. oh wah rebahan ini loh yang enak tuh kayak gini, kasurnya kayak gini gini, wah keren banget tuh tester kasur tuh. Dip, aku pengen jadi tester kasur, Dip. Tuh, tester kasur. Tuh, ada lagi nggak nih? Apa gunanya Fahrin di Moraya? Oh, cangkeman nih kita, Pak. Fahrin itu jabatan di Mora itu CDO, Chief Designer Officer. Mas Fahrin itu kalau ada desainer, kalau ada desain, Oh, head of jadi design Fahrin itu. dulu yang turun ke Fahrin dulu, Fahrin ngeliat. Kalau dari aku sendiri, kalau sudah Fahrin ACC, ya udah aku ACC aja. Kayak gitu loh. Fahrin tuh head of desainnya udah. Head of desainnya Fahrin, kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak nih? Ini Singo lagi ngetik atau apa nih? Aku tanya gitu. Tanya apa Mas Singo? Oke, kita tunggu-tunggu dulu nih dari beberapa teman nih. Nggak Ada apa, lagi San, kan kalau mau nih? tanya-tanya nggak apa. Aku mah Ada santai lagi orangnya di sini malam ini. Malam minggu juga, San. Bawa santai di aja. malam minggu Corona. Wah, jangan Waduh, Corona. Di waduh. sana gimana Ram? Corona. Wah, kamu kalau kesini, San, ada kota namanya Martapura. Nah, Kamu masuk aja ke kota Martapura tuh. Yang kaget semua orang gak pakai masker. oh, Hmm, sumpah. iya. Mereka tuh gak percaya corona. Tapi ada korbannya nggak? Banyak. Ya Allah. Gini ya, aneh juga ya. Beh, masih banyak, masih gimana ya? Kalau bicara, karena kan kota Martapura itu kan sebutannya Serambi Mekahnya Indonesia kan. Di kota Oh, Martapura tuh Islami banget, San. mhm. Di Martapura tuh bahkan kalau kayak di Martapura kalau kamu nggak kerudungan aja, cewek nggak kerudungan, itu tuh malah kayak ngerasa kayak aduh kok gak enak dipandang ya, kayak gitu loh. Dari diri dia sendiri, bukan orang yang ngeliat, tapi dari diri dia sendiri kayak gitu loh. Saking Islamiknya ini kota gitu. Martapura tuh wah gigi coy. Mirip-mirip Aku Aceh aja ya. dulu SMP kan di Martapura. Mirip Aceh. Mirip Aceh. Wow. Tapi kalau Aceh kan punya peraturan tuh, kalau harus pakai tutup aurat kan, kalau Martapura enggak. Jadi semacam Itu, itu ya, norma-normanya di sana. iya. Wow, Martapura. Kayak serem juga itu kalau di sana. Nggak pakai masker sih. Enggak juga sih. Ya pokoknya setiap kali aku ke Martapura aku nemuin pasti orang ada aja yang nggak pakai masker kan. Cuman ya udahlah. Kan orang punya Biarin opini aja. masing-masing tuh, tinggal kita aja yang jaga protokol. Oh itu. Pertanyaannya buat saya ternyata. Habis ngobrol-ngobrol kayak gini, apa yang dirasa? Hmm, tentu yang dirasa seneng ya, karena satu silaturahmi sama teman lama, walaupun belum lama-lama banget juga sih sebenarnya. Itu juga tahun kemarin kan sebenarnya. Bener. Nah, terus apa ya, dari personal meeting tuh pengen tahu tentang seseorang aja sebenarnya, apa yang ada di dalam dirinya gitu. What's in your heart, what's in your mind, itu kan sesuatu yang kadang-kadang apa ya, jarang jarang kita kepo-kepoin kan dari teman-teman kita. Jadi kadang-kadang apa ya, ada sesuatu hal yang ketika kita ngelihat orang tuh mungkin di pertama kayaknya dia biasa aja deh gitu, tapi tiba-tiba dia bisa bikin sesuatu yang agak menggemarkan gitu, atau kita ngelihat dia tuh berproses dengan sangat cepat gitu loh. Kok sangat sangat eksponensial nih dia progresnya, pasti kan ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya. Nah itu yang sebenarnya pengen aku kepoin gitu, pengen aku kulik sebenarnya orang tuh gimana sih yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, termasuk Rama juga, apa sih Ram yang ada dalam dirimu gitu, kamu bikin Moraya dan ternyata kamu masih punya keinginan ada FNB-nya juga gitu kan. Itu kan sesuatu yang membuatku penasaran tuh. Itu Iya. Mas Ingo. Buat Aku Rama mana Mas? tak cerita dikit juga saatnya. Target apa Ram? Aku tak cerita dikit juga lah, cerita dikit tentang murahnya ya. Jadi kan eh, kita tuh kalau orang-orang banyak lihat, mungkin orang-orang, ntar ya mau, aku tak cerita dulu.
Jadi kan Monggo yang lain kan tanya dulu aja. Tak jawab. orang-orang tuh mungkin ngelihat ngelihat kami itu kayak wah banyak proyek segala macam gini-gini. Padahal nyatanya sebenarnya nggak juga gitu loh. Kami tuh eh, kami tuh juga pernah di satu titik down kayak gitu, bener-bener yang down banget. Jadi gini kan, kami tuh karena mungkin baru ngerasain duit dari sendiri, diri sendiri ya, duit kerja sendiri. Iya. Di tahun pertama tuh kami proyek itu selalu datang kan, nggak pernah proyek itu kami nyari, nggak pernah kami tuh kayak cari marketing tuh nggak pernah, pasti Hmm. datang terus ada yang nawarin Ram ini proyek dan selalu tembus dan selalu tembus nggak pernah nggak tembus kayak gitu loh. Di tahun ini bulan Maret Maret ke April itu kami sempet banget down banget tuh, bener-bener 2 bulan kami nggak ada proyekan. Proyek ada dua dua proyekan, cuman nggak berpotensi jadi duit san, kayak gitu loh. Jadi bahkan membuat bahkan sampai kami kami aja perlu perlu makan aja nggak bisa dari duit sini nih gitu loh. Sampai kayak bener-bener nggak ada duit gitu, nggak ada pegangan segala macam kan. Nah dari situ tuh berpikir kok kayak gini sih, kok kayak gini sih, gini sih. Terus tuh eh apa namanya mikir kayak apa sih yang salah sih Rin, ngomong kemarin gambar sih kan, apa sih yang salah sih Des, kayak gitu ngomong Des segala macam. Oh ternyata ya itu tadi yang kataku yang tiga itu, produk, public speaking, sama marketing. Kami itu lupa di marketing nih, kami itu pede dengan produk dan speakingnya aja, tapi kami lupa dengan marketingnya, bahwa rezeki itu perlu dijemput nih, rezeki itu perlu Ya. dijemput, nggak ada rezeki itu yang tiba-tiba Yudi. datang segala macam. Sama kayak yang di Instagram aku seneng banget tuh, ada orang minta kue, Allah tuh ngasih tepungnya, ngasih telurnya, segala macam, Iya. ini disuruh bikin sendiri kayak gitu loh. Kita tuh nggak pernah di Maret tuh nggak pernah mikir kayak wah kita tuh kayak ya sempat sombong kayak wah kita tuh proyek datang terus nih, ngapain nyari lah, udahlah santai aja, tungguin aja gini gini gini. Nah di situ mikir oh iya kita tuh marketingnya kurang nih segala macem. Kita harus mikir nih kayak apa sih cara, gimana cara marketingnya. Akhirnya belajar lagi mikir, oh kita pelajari algoritma Instagram, pelajarin algoritma Twitter, pelajarin algoritma Facebook segala macam, bahwa semua itu mainnya di ads. Iya. Udah di ads tuh udah gila-gilaan san. Orang kan, dan bahkan kami ngefokusin di Instagram itu bukan buat nyari nyari klien, tapi kami buat ngenalin diri kami, ngenalin Moraya itu, Iya. bahwa Moraya ini jasa biro arsitek di Banjarbaru yang kami andalkan adalah waktu kayak gitu loh. Kami di Moraya mengandalkan waktu. Kalau produk kami wah kalah lah sama teman-teman yang lain. Tapi yang bisa kami unggulkan apa, waktu. Kami berani kok nge-ACC desain setengah bulan jadi, Hmm. dengan gambar teknik, dengan bahkan kalau dia minta RAB kami pun berani RAB, karena bagi kami waktu itu paling penting. Dan bahkan setiap kali ada orang yang mau mau kerja sama kami dari drafter segala macam sama desain freelance, kami pasti ngomong skill nggak penting bagi kami, yang penting waktu, kami bilang kayak gitu. Hmm. Kamu harus tanggung jawab dengan waktu, karena Moraya itu kenal dengan waktu. Orang ke Moraya pasti itu pengen waktu yang cepat. Kalau kita mengandalkan produk, produk tuh banyak yang lebih bagus tuh bilang kan, Iya. banyak yang bagus banget. Orang-orang di luar sana bahkan bahkan wah siapa aja deh yang baru lulus dari arsitek, bahkan yang masih kuliah arsitek aja jauh lebih bagus daripada mereka, bagus mereka daripada kita kan. Apa sih yang kita unggulin tuh apa sih gitu. Dan kami baru baru nyadar bahwa Moraya itu sebenarnya di waktu kayak gitu. Waktu apapun, mau waktu meeting, mau waktu datang, mau waktu kerja, mau waktu segala macam tuh harus disiplin Itu kayak gitu. Jadi endingnya Muraya ya. Ternyata akhirnya. branding Gamora itu di waktu, ke timing sebenarnya sih, kayak time tuh nomor satu kayak gitu loh. Jadi kami itu mengandalkan pasti waktu. Oh minta Oh, gini-gini, karena kan semua orang pengen cepat kan San, pengen desain cepat ya, benar. seminggu Yang seminggu segera. gitu. Segera. Tapi itu berdampak bagi kaminya, yaitu kami jadinya bisa manajemen waktu nih, kerja segala Hmm. macam kayak gini ini, kita kasih desain terbaik, desain lagi nih, desain gini. Alhamdulillah semua klien tuh tahu kok bahwa kita tuh desainnya biasa aja sebenarnya, tapi kalau kita bisa menyampaikannya dengan bagus dan dengan waktu yang bagus juga, clear udah enak kayak gitu. Oke. Oke, mantap. Lanjut ke pertanyaannya Mas Tadi Vino. si Arjuna tadi apa, Dengan posisimu dengan posisi sekarang, Mosaiki, waduh apa yang dirasain? berat ya. Pusing atau seneng? Enggak. Bersyukur sih sebenarnya, bersyukur karena pertama
aku alhamdulillahnya punya impian membangun Moraya itu. Aku udah bisa satu ngasih apa namanya, bahasa halusnya apa ya, bahasa kasarnya gaji deh, bisa ngegaji salah satu anak drafter. Ya, Aku bisa bersyukur dari situ segala bisa ngasih macam, makan orang lah. ngasih makan orang, dan kami sangat bersyukurnya tiap bulan tuh masih bisa sedekah itu loh Sen. Sedekah terus sedekah walaupun nggak terlalu besar, cuman bagi kami kalau uang itu pokoknya kalau kamu ngasih 100.000, tapi kalau kamu bagiin itu ke lima orang, lima orang tuh kita nggak tahu tuh dia dia ngasih ke siapa lagi. Jadi turun terus tuh loh San. Jadi itu aku tuh bersyukur di situ. Semoga-moga kan lo bilang kalau setiap kali kami dapat uang kami sedekahin, semoga-moga duit itu mutarnya tuh ke orang-orang banyak kayak gitu loh. Dan bersyukurnya juga orang-orang tuh masih kepercayaan mereka tuh tinggi ke kami. Nah, aku tipe orang ketakutan terbesarku di hidupku tuh hilang kepercayaan. Itu ketakutan terbesarku. Dan kemarahan terbesarku kepercayaanku dirusak orang. Gitu. Selalu tentang kepercayaan aku orangnya. Jadi apabila misalkan oke, temenan nggak masalah. Tapi kalau masalah kepercayaan, mohon maaf, aku nggak bisa lagi. Bahkan bahasanya sampai dia, aku jeleknya aku ya, sampai dia sakit pun, kalau aku udah nggak percaya susah sama orangnya, kayak gitu loh. Susah kayak percaya kayak kemarin tuh kayak gimana kamu ke aku kayak gitu. Hmm, Aku itu orangnya. Kayak aku kepercayaan tuh nomor satu udah. gelas yang udah pecah nggak bisa jadi utuh lagi ya. Nggak bisa. Oke, bisa lah. Dia bilang pakai lem G segala macam ini. Lotif. Kan nggak bagus lagi kan? Ini nggak bagus lagi, masih ada retakan segala macam atau apa. Tapi itu Jun, aku posisi sekarang aku orangnya bersyukur banget. Posisi sekarang yang dirasain tuh bersyukur banget. Masih bisa napas, masih bisa ketemu kalian segala macam. Sehat. Masih sehat, alhamdulillah, masya Allah. Oke. Ini ada Mas Noverande. Gitu. Udah lama ini anak kelihatan nih. Halo. Ada yang mau tanya lagi gak nih sama nih? Ya, aku sama Mas siapa? Novarendik siapa? Aku lupa. Kayak Mas Kevin ini satu ini loh sana aku. Saat lahirnya sama, di tanggal yang sama, di bulan sama, di tahun yang sama. Iya, 16 November 97. Sama-sama Kalimantan lagi. Iya, Kevin. kembaran aku yang jauh nih orangnya. Lu masih nggak sepakat. Ada lagi nggak nih teman-teman? Fun fact banget Ram. Apa kabar Mas Kevin? Sehat Mas Kevin? Kit, tekonnya Kit. Apa Kit? Tiba. Siapa sih ini nonton? Tiba, Fahrin, Sigit, Dava, Juna, Kevin, Desi. Atau udah cukup nih teman-teman? Kalau mau lanjut, ayo. Masih jam berapa sih? Jam 21. Di sini sih jam 21.13. Misalnya jam 10 tuh. Apa tuh? Cita suka duka. Wah, gila. Adik kita. Halo Jem. Suka dukanya ya. Suka duka di Moraya. Wah, pengen nangis terus. Siapa namanya? Nangis dong. Jadi, keduka dulu ya. Kesuka dulu. Kita kebagian dulu kan. Suka dukanya itu pasti ya dapat duit ya kan. Dapat duit nih, gila nih. Wah, dapat duit segala macam dari usaha sendiri, kerjakan segala macam. Udah bangun studio sendiri pakai duit dari kerja sendiri. Dukanya itu malah kayak gini. Udah bangun studio sendiri tiba-tiba gak ada proyek. Wah, udah down banget tuh. Down banget. Cuman ya itu satu bilang partnerku yang berdua ini nih yang gila-gilaan nih. Ngapain down? Ayo kerja. Mereka berdua nih yang gila-gilaan nih nge-support nih. Segala macam. Ayo gini. Akhirnya semangat lagi. Ya itu aku orang tipe orang yang harus di-push kayak gitulah. Kalau lagi down itu perlu di-push kayak segala macam. Bangkit lagi. Dan alhamdulillahnya ya, dari bulan puasa kemarin sampai sekarang lah, luar biasa kan. Alhamdulillah, Moraya luar biasa banget sampai kita bisa sampai kita ngasih waiting list ke orang kayak gitu loh. Just banget.
Ya itu tapi dukanya apa namanya, hasil dari sabar sih sebenarnya. Hmm. Sabar banget. Wah ini ada nih cerita lain baru yang paling unik. Apa tuh? Ada nggak tuh? Kalian aneh-aneh tuh kayaknya. Ntar aku lupa. Ntar aku lupa ya. Siapa ya? Yang unik, yang unik, yang unik. Bukan unik sih. Gimana ya? Uniknya apa nih? Uniknya? Unik, unik tuh enggak sih. Jadi gini loh, San. Ketika kamu mau nge-hire aku, paling enggak kamu kan, paling enggak aku kan harus ngikutin SOP kamu kan. Hmm. Apa yang kamu pengenin segala macam. Tapi ini ada satu klien, dan sekarang udah jalan 3 proyek kami sama dia. Kami tuh baru hasil kontrak kerja, kami tulis di situ apabila mau cepat DP 50% dan dikasih San. Produk belum ada, bahkan mau dilunasin. Wow. Produk itu belum ada. Kami tuh kaget kan. Gimana ya? Bukan aku kalau unik nggak ada, cuman aku menurutku unik di situ. Uniknya tuh ada satu klien yang Mengagetkan bener-bener aja kayak gitu ya. udah kayak sampai aku tuh kadang kadang nggak nyangka ngomong kan. Hah, kayak gitu kayak kita ini belum bawa produk nih, produk digambar SketchUp nggak ada kayak gitu, cuman ada surat kontrak kerja udah mau dilunasin kayak, hah ini serius? Itu sih yang menurutku paling unik, soalnya kebanyakan orang-orang kan mau turun DP paling nggak ngasih ngasih Ya, ngasih renderan, paling nggak kan dia ngeliat hasil dulu. Ini benar-benar. enggak, belum ada produk tiba-tiba udah mau ngasih dan ngefullin loh. Wah, masuk akal bilang rezeki itu emang sama ada juga Wah, apa lagi nih? eh rumah yang baru kita kerjain kan, rumah konsep klasik. Jadi setiap kali meeting kan, aku sama Mas Farin tuh kan selalu ngomong kita jangan bawa 3D-nya deh, takutnya revisi terus. Ternyata San, itu desain udah sekitar sebulan yang lalu ya. Setiap meeting selalu revisi. Minta gini, oke selesai. Turun desain, revisi. Bahkan sampai bisa dibilang handle pintu aja itu direvisi. Sampai di akhir udah mau apa? Udah DP turun ke kontraktor. Masih ada revisi. Kayak gini. Jadi sampai kami tuh ngebikinin animasi ngerender tuh sampai nahan kayak udah ntar dulu deh, nunggu revisi selesai dulu. Takutnya tiba-tiba ntar minta mah revisi lagi. Takutnya di situ tuh. Jadi kayak kadang-kadang tuh kayak was-was kayak revisi apa lagi ya. Jadi kami tuh kayak ngirimin revisi itu udah kayak udah bakal revisi lagi kayak gitu loh. Itu unik juga tuh, baru nemuin tuh udah DP ke kontraktor, udah siap dibangun. Revisi lagi. Itu tuh revisi itu aduh, itu tuh yang nggak perlu direvisi gitu loh, harus masuk tips Iya, iya. digambar gitu, ntar dieksekusi aja kayak gitu loh. Tapi emang kadang-kadang gitu juga sih, klien tuh ada yang aneh sih. Hmm. Aku pernah ada kerjaan aneh bikin rumah nih. Udah bagus-bagus tuh fasad. Terus Yeah. ada carportnya kan. Nah, di carport tuh kan pas di renderan aku kasih, ya kan sebenarnya kan kita asal pilih mobil aja kan. Tapi itu aku ngasih Honda Civic tuh. Dan setelah di render dikirim ke kliennya, yang direvisi tuh mobilnya. Mas, aku maunya ini diganti Land Rover dong gitu. Ini apa-apaan ini? Hanya bukan fasadnya, bukan railing atau something, mobilnya. Maunya dia Land Rover yang digambar. Padahal cuman aduh, di Photoshopin juga bisa. Diganti becak juga bisa aja. Kenapa harus Land Rover? Bener. Sama ini, aku ada juga San. Jadi kita ngebikin Semoga Cafe itu kan kita 3 bulan pelaksanaan 3 bulan. Itu kan kita pertama kali kita ngeborong kan, sebagai ya bisa dibilang kita kontraktor lah bahasanya kan. Jadi di situ tuh desain itu dikerjain sama Mas Fahrin tuh 2 hari. Buset. 2 hari. Jadi hari Minggu ngabarin kan. Hari Minggu tuh si marketing ngabarin. Ram, Selasa ketemu klien ya. Itu Minggu malam ngabarin. Telepon Fahrin. Semoga 2 hari selesai. Senin ngebut.
Selasa sore ketemu. Padahal kata Pak Harik ini cukuplah untuk dibawa pertama kali dan ngeliatin konsep segala macam atau apa. Malah di ACC. Kita kan kebiasaan kuliah kan revisi terusan. Sampai sampai si Mas Fahri ini nanya, Mbak, ada revisi nggak Mbak? Mau apa Mbak? Ditambahin apa segala macam? Nggak, udah bagus kok, cukup ini putih selesai. Malah Jadi minus kayak, gitu aduh, gitu aja ya. kayak, oke, apakah dunia kerja emang kayak gini? Atau emang kliennya nih seleranya kayak gini? Kayak gitu loh. Hmm. Padahal kami sebenarnya bawaan tuh udah masih kasar, masih kasar banget Iya. ya. Bangunan kasar, konsep kasar kayak gitu loh. Udah di ASIN kaget deh. Nah, Kok di sampai ACC? bar aja tuh kami kasih warna putih dan ACC. Wih, tuh. Wah, ya oke oke. Oke. Unik tuh, asik asik banget punya punya klien yang ACC cepet tuh asik banget sebenarnya. Udah ACC cepet, DP turun cepet kan, aduh, Luar gimana biasa gak nih. seneng ya di Kita. sini ya kan? Iya. Hmm, Ya, oke. Aku rasa kita udah hampir 1,5 jam. Sudah siap. lama sekali nih kita ngobrol-ngobrol. Panjang lebar dari tentang Rama, tentang Moraya, tentang pengalamannya, tentang lain-lainnya yang unik-unik. Unik banget. Oke teman-teman, Semua klien semua unik. ya, oke teman-teman, hari ini malam ini kita jauhkan dulu, saya rasa, biar kita juga bagi yang mau istirahat silakan istirahat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa di follow Mas Rama Yasin, kemudian Siap. Moraya, follow juga Informal Terima Project. kasih Mas Sigit juga, Mas Kasih Isan, Mas teman-teman, Mas Adiba, teman-teman Iqbal, semua yang teman-teman. udah join. Siap, sehat-sehat. Selalu patuhi protokol kesehatan teman-teman, karena sayangilah nyawa kalian. Hmm. Ya buat Ya, kan? teman-teman kalau nggak percaya COVID nggak apa-apa, tapi kita tetap protokol ya, pakai masker segala macam apa-apa, tetap jaga diri sehat-sehat. Untuk teman-teman seperti Dapa yang sering keluar kota, sering-sering jaga-jaga protokol segala macam. Untuk Asmas Adiba juga jaga-jaga protokol, Mas Sigi, teman-teman yang ada di sini semua, bahkan dari Mas Isan sendiri sehat-sehat ya, karena dunia tidak baik nih. Bahkan Yoi. kita 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 keluar aja kalau nggak pakai masker aja dikira kayak orang gila kan, Iya sedangkan dulu juga. orang pakai masker dikira aneh kayak gitu loh. Ya sehat-sehat buat semua teman-teman lah, jaga-jaga Oke, diri, stay safe gitu. oke sekali lagi, thank you so much teman-teman semua, dan Thank juga you, terima thank you. kasih Mas Rama, thank you banget udah ngeluangin Terima waktu. kasih ke Mas Chan udah dari kasih waktu, dikasih kesempatan buat ngobrol segala macam. Siap. Thank you, sehat-sehat selalu, dan bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.